Shalom, selamat Paskah buat kita semua, Tuhan memberkati. Kemarin saya membuka file saya untuk melihat khotbah Paskah apa saja yang sudah pernah saya sampaikan sepanjang gereja ini berdiri. Karena arsipnya saya simpan dengan rapi semua khotbah sejak dari 8 tahun yang lalu gereja ini berdiri. Dan ada folder khusus biasa saya kumpulkan, yang Natal sendiri, yang Jumat Agung sendiri, yang Paskah sendiri, yang Pentakosta sendiri, yang lain-lain sendiri, yang orang mati sendiri, syukuran sendiri. Dan begitu saya buka folder kebangkitan dan saya membaca semua khotbah yang di sana, saya jadi bingung. Mengapa? Karena rasanya semua materi yang berkaitan dengan Paskah ini sudah dikhotbahkan. Khotbah apa lagi? Ya. Jadi akhirnya saya di dalam perjalanan ke sini saya berdoa Tuhan kiranya menolong saya untuk bisa menemukan apa yang mau disampaikan kepada jemaat Tuhan. Saya berduduk berjam-jam membaca Alkitab atau juga melihat internet dan sebagainya. Lalu saya menemukan satu tema menarik di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang keempat. Dan Kristus telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai kitab suci. Wah, ini menarik. Kristus telah bangkit. Itu kalau dibahas butuh waktu panjang. Tapi kedua adalah pada hari yang ketiga. Ini penting untuk dibahas. Mengapa? Karena seperti kata Ahmad Dedet, kalau Yesus mati hari Jumat, bangkit hari Minggu, tidak sampai 3 hari, itu 1 hari 2 malam. Kalau begitu bagaimana orang Kristen menjawab ini? Dan yang ketiga adalah sesuai kitab suci. Kitab suci yang mana? Sedangkan pada waktu surat 1 Korintus ditulis, Matius, Markus, Lukas, Yohanes belum ada. Surat 1 Korintus lebih tua dari Injil-Injil. Kalau begitu waktu Paulus mengatakan Kristus telah dibangkitkan sesuai kitab suci. Lalu kitab suci yang mana? Wah, ini menarik. Saya kerja kira-kira sampai 4 halaman. Buntu. Saya simpan filenya. Ini untuk khotbah Paskah tahun 2017. Lalu saya mulai membuka lagi dan mencarinya lagi. Lalu saya menemukan sepanjang sejarah perjanjian lama ada sejumlah orang bangkit. Sepanjang sejarah perjanjian baru juga ada orang bangkit. Dari dunia sekuler kita mendengar ada kesaksian orang bangkit. Kalau memang ada banyak orang yang bangkit bahkan sebelum Yesus, lalu apa uniknya kebangkitan Kristus sehingga orang Kristen merayakannya? Apa sih istimewanya kebangkitan Kristus? Oh, kalau begitu saya berpikir saya menemukan minimal ada 3 keunikan kebangkitan Kristus. Keunikan 1, 2, dan 3. Saya buat sampai 3 halaman buntu. Saya simpan filenya untuk Paskah 2018. Dan lalu berpikir lagi. Kira-kira saya duduk dari jam 10, kira-kira jam 3 sore baru saya menemukan apa yang mesti disampaikan dan dikerjakan mulus sampai akhir. Dan itu adalah khotbah Paskah 2016. Saya duduk dari jam 10 pagi baru selesai tadi 5:30. Pulang dari sini sampai rumah jam 6. Sementara menyetir saya berdoa. Puji Tuhan, saya berterima kasih karena saya rasa saya baru bangkit dari tempat duduk saya persis waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Pagi-pagi benar. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, kalau saudara mau tahu apa sih keunikan kebangkitan Kristus, hadirlah Paskah 2018 di sini. Ya, tapi kalau saudara mau tahu kenapa hari ketiga, kitab suci apa yang dirujuk oleh Paulus,
hadir Paskah tahun depan. Sekarang kita akan membahas Paskah 2016 ini. Temanya satu kata juga, yaitu Paskah. Hari ini kita kembali merayakan Paskah. Saya periksa di Alkitab mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, maka kata Paskah muncul di dalam Alkitab sebanyak 75 kali. Paskah itu apa? Paskah itu apa? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ada orang pernah tanya pada saya di radio, "Pak, kalau memang Paskah benar adalah hari kebangkitan Yesus, bagaimana dengan Lukas 2 ayat 41-42? Lukas 2, 41-42. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Berarti Yesus kecil umur 12 tahun merayakan Paskah di Yerusalem. Kalau Paskah adalah kebangkitan Yesus, bagaimana Yesus 12 tahun sudah merayakan Paskah? Lalu dia merujuk lagi Matius 26 ayat 17-18. Pada hari pertama hari roti tidak beragi, datanglah murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu, katakanlah kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Aku mau merayakan Paskah." Kalau Paskah itu adalah kebangkitan Kristus, maka bagaimana Yesus sebelum mati sudah merayakan Paskah? Saya kira itu sederhana sekali. Tapi kalau ada orang bertanya di radio, artinya bagi orang ini gelap sekali pengertian Paskah bagi dia. Disinilah kita harus memahami bahwa mula-mula perayaan Paskah itu tidak ada hubungan dengan Yesus sama sekali. Dan Paskah sesungguhnya itu adalah satu hari raya dari orang Yahudi. Satu hari raya agama Yahudi. Itulah sebabnya dalam beberapa ayat disebut Paskah orang Yahudi. Misalnya dalam Yohanes 2 ayat 13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Paskah orang Yahudi. Lalu Yohanes 6 ayat 4. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Yohanes 11 ayat 55. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Berarti Paskah ini sebenarnya bukan milik Kristen. Paskah ini tidak ada hubungan dengan Yesus. Paskah ini adalah hari raya agama Yahudi. Kalau begitu saudara, Paskah itu sebenarnya apa? Dan mengapa orang Kristen sekarang merayakan Paskah yang dikaitkan dengan kebangkitan Yesus? Inilah yang akan saya bahas hari ini. Dan saya akan membahas tema ini di dalam dua bagian besar. Pertama yang akan saya jelaskan adalah Paskahnya orang Yahudi. Nah saudara-saudara, Paskah orang Yahudi ini adalah hari peringatan keluarnya nenek moyang mereka dari Mesir pada zaman Musa. Nah kalau kita melihat kitab Keluaran, ada begitu banyak cerita di sekitar keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Tetapi satu peristiwa yang paling penting adalah pada tulah yang ke-10. Pada tulah yang ke-10, Tuhan akan membunuh semua anak sulung di Mesir. Pada saat seperti itu, sebelum itu terjadi, Tuhan sudah memberitahu Musa supaya bahwa akan terjadi kematian anak-anak sulung di rumah-rumah orang Israel. Tetapi untuk di rumah orang Mesir, tapi untuk orang-orang Israel, mereka harus menyembelih domba. Namanya domba Paskah. Mereka harus menyembelih domba dan darahnya disapukan kepada ambang pintu rumah mereka. Dan apabila Tuhan atau malaikat Tuhan akan mencabut nyawa anak-anak di Mesir, kalau melihat tanda darah itu, maka
malaikat itu akan melewatinya sehingga di rumah itu tidak ada kematian. Kita lihat Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai 23. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir dan menulahinya. Apabila dia melihat darah pada ambang atas pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumah untuk menulahi." Saudara perhatikan ayat 23 ini ya. Sebentar. Ayat 23. Apabila dia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang itu, maka Tuhan akan melewati. Maka Tuhan akan melewati. Di sini tekanannya pada kata melewati. Sekarang coba saudara lihat ini ya. Kata melewati yang dalam bahasa Inggris pass, itu dari bahasa Ibrani-nya adalah pasah. Berarti melewati itu bahasa Ibrani-nya adalah pasah. Dan dari kata pasah ini lalu diturunkan kata pesah. Dan lalu dalam bahasa Latin disebut Paskah. Pasah, pesah, Paskah. Karena itu coba melihat ini. Ada kata Paskah di sana di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat 21. Di situ disebut hari raya Paskah, the Passover. Kata Ibrani yang dipakai adalah Pesah. Jadi dari sini Paskah dari pasah atau pesah lalu menurunkan kata Paskah, sehingga Paskah sendiri itu sama arti dengan pasah dan pesah, yang dalam bahasa Inggrisnya Passover, artinya melewati. Maksudnya adalah Tuhan yang membawa kematian itu akan melewati rumah-rumah orang Israel. Mari kita lihat Keluaran 12 ayat 26 dan 27. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itu adalah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Jadi Tuhan melewati, itu Pesah, Pasah, Paskah. Jadi Paskah itu artinya melewati. Sekarang dalam bahasa modern kita ada kata Paskah juga, tapi tidak pakai H. Hanya Paskah saja, dan itu biasa digunakan dalam pengertian setelah atau melewati. Misalnya yang muncul dalam berita ini, ya, pemulihan ekonomi pasca bencana Merapi. Apa artinya pasca bencana Merapi? Artinya setelah bencana. Kalau setelah bencana artinya sudah lewat. Maka pasca artinya lewat. Pasca artinya melewati. Karena itu Pasca menjadi hari raya orang Yahudi yang diperingati setiap tahun untuk mengingat dilewatinya rumah-rumah orang Israel dari kematian itu. Lalu kapan merayakan Paskah? Saudara, tanggal perayaan Paskah sudah Tuhan tetapkan. Tanggal berapa? Imamat 23 ayat 5. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Jadi kapan tanggal Paskah? Ya, tanggal 14 bulan pertama. Berarti 14 Januari dong? Bukan.
Ya, ini tidak pakai kalender kita, tapi kalendernya orang Israel. Nah, di sini saya menunjukkan kalender Israel, nama bulan-bulannya Israel. Ini 12 bulan juga. Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tisri, Osefan, Kislev, Tevet, Servat, dan Adar. Nah, saudara perhatikan, itu bulan pertama itu Nisan. Kalau dibandingkan dengan kalender kita, yaitu kalender Gregorian, maka itu ada pada sekitar Maret atau April. Karena itu mempengaruhi Paskah kita juga. Seperti saya jelaskan kemarin bahwa Paskah kita, kenapa selalu di April, di Maret atau April? Ya tergantung karena bulan Nisannya. Nisannya itu sekitar bulan Nisan, bulan pertama itu memang sekitar kalender kita Maret dan April. Makanya seperti saya jelaskan ya, kalau hari Jumatnya dari 14 Nisan, Jumatnya cari Jumat terdekat. Kalau sebelum 14 Nisan, maka Paskah kita, Jumat Agung kita pasti jatuh pada akhir Maret. Tapi kalau dicari Jumatnya adalah Jumat terdekatnya adalah setelah 14 Nisan, maka Paskahnya kita atau Jumat Agung kita jatuh pada awal April. Itulah sebabnya tanggal kita, Jumat Agung dan Paskah kita selalu berubah-ubah tiap tahun. Kalau Natal 25 Desember apapun terjadi, hari apapun tidak peduli. Tapi kalau Jumat Agung tidak bisa, penting, tidak perlu tanggalnya, yang penting harinya. Karena yang penting Jumat dan Minggu, tanggalnya macam-macam, lain-lain, berbeda-beda, no problem. Yang penting hari mesti tepat. Kalau Natal tidak perlu hari, yang penting 25. Itu bedanya. Nah, saudara-saudara, karena itu maka kapan perayaan Paskah? Tanggal berapa? 14 bulan Nisan. 14 Nisan itu tanggalnya. Nah, tapi sekarang coba saudara lihat Ulangan 16 ayat 1. Dalam Ulangan 6 ayat 1, ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allah membawa engkau keluar dari Mesir waktu malam. Loh, tadi bilang bulan Nisan, sekarang bulan Abib, ya kan? Coba ke kalender mundur, kembali slide sebelumnya. Saudara lihat nama bulan ini, ada Abib? Tidak ada. Loh, ini aneh. Ya. Nah, saya mau berikan perbandingan. Coba saudara perhatikan Imamat 23 ayat 5. Ya. Dalam bulan yang pertama, tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Berarti Paskahnya 14 bulan pertama. Bulan pertama tanggal 14. Sekarang coba lihat Ulangan 16 ayat 1. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan. Lah di sini Paskah bagi Tuhan. Kok bulannya kok Abib? Di sini bulan pertama. Tadi Nisan. Nah, sekarang saudara perhatikan Ester 3 ayat 7. Jadi berarti Paskah bulan pertama itu Abib. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan. Loh, kok bulan pertama bulan Nisan? Di sini bulan pertama Paskah bagi Tuhan. 16. Bulan pertama itu bulan Abib. Berarti bulan pertama itu Abib. Tapi dari Ester 3 ayat 7 bulan pertama namanya Nisan. Kalau begitu kesimpulan kita adalah Paskah terjadi pada bulan pertama. Dan itu bulan Abib, terus dan bulan Abib sama dengan bulan Nisan. Jadi Abib itu sama dengan Nisan. Lah kenapa kok bisa beda? Karena begini. Nama itu di dalam bahasa Ibrani, asli Ibrani itu Abib. Tapi orang Israel pernah ada di pembuangan di Babel. Pada waktu di Babel mereka terpengaruh dengan Babilonia. Ingat Ester ini pada zaman Persia, Babilonia. Ya, karena itu maka versi Babilonianya Abib itu sama dengan Nisan di dalam versi Babilonia. Jadi di sini Ester memakai kalender bahasa Babilonia, sedangkan di Ulangan itu memakai bahasa Ibrani. Jadi sama saja, berarti 14 Nisan kalau pakai bahasa Babilonia, atau 14 Abib pada bahasa Ibrani. Jadi itu tanggalnya. Nah, perayaan Paskah itu
mesti mulai sore. Bilangan 9 ayat 3. Pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu senja. Haruslah kamu merayakan pada waktu yang ditetapkan. Jadi mesti senja. Mengapa mesti sore? Jawabannya di Ulangan 16 ayat 6. Engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja. Ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Jadi kenapa mesti sore? Karena orang Israel keluar dari Mesir itu sore. Makanya pas juga kalau kita bikin Jumat Agung sore, ya. Nah, dan saudara, mulai Paskah 14 Nisan sore. Berapa lama? Keluaran 12 ayat 16-18. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari pertama maupun hari ketujuh. Loh, berarti perayaannya bukan satu hari. Hari pertama sampai hari ketujuh. Ayat 18. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang, sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. Berarti perayaan Paskah dilaksanakan selama 1 minggu. Mulai tanggal 14 Nisan sampai 21 Nisan. Semua orang Israel wajib mengikuti perayaan ini, kecuali mereka yang lagi najis atau sedang berada di dalam perjalanan. Tapi kalau tidak najis, najis itu misalnya sentuh mayat, kan najis. Berarti tidak boleh ikut Paskah. Atau perempuan yang datang bulan, itu najis. Tidak boleh ikut perayaan Paskah. Jadi yang najis tidak boleh. Atau yang dalam perjalanan tidak ikut. Tidak apa. Tapi mereka mesti ikut pada bulan berikutnya. Yaitu 14 bulan 2. Mereka mesti ikut. Bayar. Nah, saudara-saudara, kalau dia tidak najis, tidak dalam perjalanan, tapi tidak ikut perayaan Paskah, ini diancam dengan hukuman mati. Bilangan 9 ayat 13. Sebaliknya orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan, tapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan di antara orang-orang sebangsanya. Sebab dia mempersembahkan persembahan, dia tidak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan pada waktunya, orang itu menanggung akibat dosanya. Tidak ikut perayaan Paskah, hukum mati. Mungkin begitulah, makanya biasa banyak gereja kalau pas mau Paskah itu muncul keluar semua. Ya, dari persembunyian. Nanti kalau bulan Februari, ya, atau bulan Mei hilang lagi, tenggelam lagi. Ya. Nah, saudara-saudara, selama 7 hari 14 sampai 21 tidak boleh ada yang kerja apapun kecuali urusan makan. Tidak boleh kerja. Keluaran 12 ayat 16. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang. Itu saja yang boleh disediakan. Selain itu tidak boleh kerja. 7 hari libur. Ya. Pada hari pertama perayaan itu, yaitu tanggal 14 Nisan, pada hari senja harus di bait Allah, di kemah suci atau di bait Allah harus dikorbankan domba atau kambing atau lembu yang namanya korban Paskah. Ulangan 16 ayat yang kedua dan 6. Maka engkau harus menyembelih kambing domba, lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu. Engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja. Jadi mesti ada korban Paskah, kambing atau domba atau lembu dikorbankan sore hari. Dikorbankan pada sore hari. Nah, domba atau kambing atau lembu ini yang korban Paskah ini sudah mesti diasingkan 4 hari sebelumnya. Jadi dombanya sudah dikarantina mulai tanggal 10 supaya tanggal 14 Nisan itu disembelih. Ini sesuai dengan yang terjadi di Mesir, ya. Keluaran 12 ayat 3 dan 6. Katakanlah kepada segenap Israel, pada tanggal 10 bulan itu ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga.
Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelinya pada waktu senja. Nah, setelah korban Paskahnya selesai, maka ada pada malamnya ada yang namanya perjamuan Paskah. Perjamuan Paskah ini dalam bahasa Ibraninya seder. Dan dalam perjamuan Paskah ini ada jenis-jenis makanan yang dihidangkan seperti sup, kacang-kacang, buah-buahan yang dibikin semacam bubur dan juga anggur sebagai minuman. Tapi biarpun ada variasi makanan menunya, ada 3 menu wajib yang harus ada. Pertama yaitu roti tidak beragi. Bilangan 9 ayat 11. Pada hari yang ke-14 pada waktu senja haruslah orang-orang itu merayakannya. Roti yang tidak beragi harus mereka memakannya. Harus makan roti tidak beragi. Tidak boleh pakai bibit roti. Berarti rotinya tidak mengembang. Kalau rotinya tidak mengembang karena tidak beragi, maka jadinya rotinya seperti ini. Ya, seperti kerupuk. Ini roti tidak beragi. Ya, sangat mudah dipecahkan. Makanya nanti kalau Tuhan Yesus bilang, roti ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Nah itu tak patah. Kalau roti kita yang kita pakai kan roti tawar dari mana tuh? Borneo. Cocoknya roti yang kami robek-robek ini itu kan. Ya kan? Tapi itu seperti kerupuk. Ya, roti yang kami pecah-pecahkan ini karena rotinya tidak beragi. Nah, pada perjamuan Paskah itu, malam tanggal 14 itu mereka harus makan roti tidak beragi. Kenapa sampai perlu makan roti tidak beragi? Karena begini, pada waktu Israel mau keluar dari Mesir, mereka bikin roti. Karena mau keluar dari Mesir, tapi orang Israel, orang Mesir usir mereka sampai mereka buru-buru keluar sehingga rotinya tidak sempat dikasih ragi. Ya. Keluaran 12, 33, 34, 39. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu. Menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Soalnya anak sulung mati semua. Ayat 34. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi. Sudah angkat sudah karena sudah diusir. Sebelum diragi. Dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Angkat sudah dan sikat, jalan lari. Ayat 39. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakar menjadi roti bundar yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat. Mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lalu Ulangan 16 ayat 3. Engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan. Sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Itu roti penderitaan. Karena tidak enak. Karena itu pada perjamuan Paskah itu pada waktu mau ambil, kepala rumah tangga ambil roti ini, dia bilang, roti ini menurut orang Yahudi ya, roti ini adalah roti penderitaan. Ambillah dan makanlah. Itu kalimatnya begitu. Karena itu roti penderitaan dari Mesir. Selanjutnya, ingat ada 7 hari perayaan. Selama 7 hari dari 14 sampai 21, tidak boleh ada satu jenis makanan apapun di dalam rumah yang ada ragi. Tidak boleh. Lukas 22, karena itu ada perayaan 7 hari, makanya itu disebut hari raya roti tidak beragi. Itu sama dengan Paskah. Lukas 22 ayat 1. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah. Itu aslinya 2 hari raya berbeda, tapi karena digabungkan jadi satu sehingga kadang-kadang hari Paskah disebut hari roti tidak beragi, hari raya roti tidak beragi disebut hari Paskah. Selama hari-hari itu tidak boleh ada sesuatu ragi pun di rumah orang Israel. Dan tidak boleh makan roti tidak beragi. Kalau rasa tidak enak karena ini roti penderitaan, tidak boleh makan sembunyi-sembunyi. Hukumannya mati. Ya, Keluaran 12, 15, 19. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya.
Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ketujuh, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu beragi, orang itu harus dilenyapkan di antara jemaat Israel. Baik orang asing, baik ia orang asli. Bunuh mati kalau sampai makan roti yang beragi. Ini menu pertama yang wajib ada. Menu kedua yang wajib ada adalah sayur pahit. Ya. Bilangan 9 ayat 11. Pada hari ke-14 pada waktu senja haruslah orang-orang merayakannya beserta roti tidak beragi dan sayur pahit haruslah mereka memakannya. Keluaran 12 ayat 8. Mereka harus makan dengan roti tidak beragi beserta sayur pahit. Sayur apakah ini? Daun pepaya? Paria? Dalam Wycliffe Bible Commentary diberikan keterangan tentang sayur pahit. Misnah, ini buku aturannya orang Yahudi. Kethaim 2, pasal 2 ayat 6 menyebut sayur pahit itu selada, andewi, tanaman yang akarnya dibakar sehingga pengganti kopi. Tanaman yang dipercaya bahwa akarnya bisa menyembuhkan gigitan ular. Sebuah tanaman yang bernama Latin Mentha piperita dan sejenis rumput berbunga kuning sebagai dapat diterima untuk sayur pahit. Ini tumbuhan itu. Sayur pahit yang berbunga kuning. Nah, mengapa mesti makan sayur pahit? Makan sayur pahit ini untuk ingat penderitaan di Mesir. Karena di Mesir mereka ditindas, di Mesir mereka diperbudak, dianiaya oleh orang-orang Mesir. Hidup mereka di Mesir betul-betul pahit. Untuk mengingat kepahitan itulah mereka mesti makan sayur pahit 7 hari. Wycliffe Bible Commentary mengatakan, semua ini dimaksudkan untuk mengingat kembali segala kepahitan hidup yang dialami mereka ketika berada di Mesir. Jadi nenek moyangnya pernah sengsara, anak-anaknya mesti memperingatinya. Sekarang banyak orang tua dulu hidup sengsara, tapi anak-anak sekarang tidak mau sengsara. Mungkin kita perlu tiru, kalau bapak dulu makan jagung ketemak, makan bubur campur gula air. Anak-anak sekarang mesti dikasih 1 tahun kira-kira 7 hari makan seperti itu. Untuk mengingat penderitaan orang tuanya. Zaman dulu ada orang tua yang makan putak. Mungkin perlu dibiasakan 7 hari dalam setahun. Anak-anak mesti makan putak. Biar mereka rasa penderitaannya. Saya ingat cerita bapak saya dulu waktu sekolah, katanya pernah lapar sekali. Sampai supaya bisa dapat makan maka dia mesti main judi kuti kelereng. Ya, kalau berhasil menang maka dapat hadiah jagung fufuk. Dan dapat jagung fufuk karena menang kuti kelereng, itu berkat luar biasa. Seharusnya kami anak-anak diberi makan jagung fufuk 7 hari lamanya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi mereka makan sayur pahit untuk mengingat penderitaan nenek moyang di Mesir. Itu kedua, menu kedua. Menu ketiga itu adalah daging domba atau kambing. Daging domba atau kambing mengingatkan pada domba atau kambing yang disembelih pada hari terakhir di Mesir, yang darahnya disapukan pada ambang pintu. Nah, tadi kan saya jelaskan ya, ada domba yang dikorbankan sebagai korban Paskah di Bait Allah atau di kemah suci. Nah, tetapi saudara, peraturannya adalah masing-masing keluarga mesti siap kambing sendiri atau domba sendiri untuk dimakan di rumah pada perjamuan Paskah. Kalau misalnya keluarganya miskin sampai tidak bisa membeli domba, maka beberapa tetangga bisa patungan untuk dapat 1 domba. Ya. Nah, domba-domba itu disembelih di mana? Tidak bisa disembelih di rumah. Semuanya disembelih di Bait Allah. Jadi ada 10 kakak, maka mesti ada 11 ekor domba yang dikorbankan. 1 korban Paskah, 10 untuk 10 kakak. Kalau ada 100 kakak,
ada 101 domba. Ada 1000 kakak, maka ada 1001 domba yang dikorbankan di bait Allah. Nah, saudara-saudara, setelah mereka sembelih di sana, darahnya dicurahkan di atas mezbah, lemaknya dibakar di sana, sisanya domba itu dibawa pulang, diolah di rumah untuk makan Paskah pada malam bersama dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Daging domba atau kambing itu tidak boleh dimakan mentah, tidak boleh direbus, tidak boleh bikin sup tambah dengan kacang merah, tidak bisa, ya. Dan makannya hari itu harus habis. Kalau sampai tidak habis, tidak boleh sisa sampai pagi. Bakar habis semua, kasih ludes. Keluaran 12 ayat 9-10. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Nah, saudara, cara makan domba atau kambing ini juga mesti hati-hati. Karena apa? Kamu harus makan sedemikian rupa supaya tidak boleh ada satu tulang dari domba itu yang patah. Tidak boleh. Keluaran 12 ayat 46. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Bilangan 9 ayat 12. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi. Satu tulang pun tidak boleh dipatahkan. Jadi makan mesti hati-hati. Tidak bisa dapat, wih enak, kunyah-kunyah dia. Wih. Ada kita yang makan ayam itu, kita tulang ayam kita sedot sampai bagian dalam pun kita hirup. Ya. Kita kunyah dia jadi halus. Nah, makan Paskah tidak boleh. Dari makan sedemikian rupa, hati-hati tidak boleh ada tulang yang patah. Sebenarnya menu domba ini awalnya cukup hari pertama saja. Tapi roti tidak beragi itu terus dengan sayur pahit itu terus selama 7 hari. Tapi belakangan berkembang tradisi kebudayaan mereka sehingga akhirnya adalah tiap hari pun mereka potong domba, bakar domba. Karena itu berarti satu keluarga kalau merayakan Paskah, satu keluarga butuh 7 domba. Tidak bisa bilang, wih kalau makan sudah habis nakas masuk di kulkas kok besok untuk sambung lagi. Tidak bisa. Habis hari itu bakar, besok urus baru. Ya. Kalau kita potong babi ke setengah 4 hari amuba juga, kita sikat terus kan? Tapi mereka tidak boleh. Nah, kalau begitu saudara bayangkan, seluruh Israel tiap hari mesti korban domba untuk masing-masing keluarga. Berapa domba yang dikorbankan di bait Allah? Setiap hari perayaan, 7 hari. Flavius Josephus memberikan catatan sejarah pada tahun 66 Masehi. Setiap Paskah 7 hari itu, setiap hari mereka menyembelih kurang lebih 250.000 domba per hari. Saya kasih komentar Barclay. Domba-domba Paskah telah disembelih di dalam bait suci dan darah domba ditumpahkan di atas mezbah sebagai persembahan kepada Allah. Jumlah domba-domba yang dipotong untuk Paskah sangat banyak. Pada satu ketika 30 tahun kemudian dari zaman Yesus telah diadakan sensus dan jumlahnya ialah 256.000 ekor. Kita dapat membayangkan bagaimana halaman-halaman bait suci ketika semua darah domba ditumpahkan di atas mezbah. Dari mezbah itu ada sebuah saluran ke Sungai Kidron dan melalui saluran itu darah domba Paskah dialirkan keluar. Jadi mengalir lewat sungai. Dan ini menarik, menurut Yohanes 18 ayat 1, Tuhan Yesus pada waktu mau dibunuh itu, dia jalan melalui lembah Kidron.
Nah saudara, dengan menu semacam ini tidak bisa mau perjamuan Paskah, tidak bisa kaget-kagetan. Ayo perjamuan Paskah, tidak bisa. Menu yang aneh-aneh seperti ini, maka orang mesti mempersiapkan kalau mau perjamuan. Karena itu pada waktu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya mempersiapkan Paskah, Markus 14 ayat 12. Pada hari pertama hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jadi perjamuan Paskah mesti dipersiapkan. Nah ini kira-kira kalau gambarnya menu-menunya. Terus. Tidak ada gambarnya. Ya. Nah sekarang saya setelah perjamuan Paskah sudah siap, roti tidak beragi, sayur pahit, ditambah dengan menu-menu yang lain. Bagaimana prosesinya mereka di dalam acara perjamuan makan itu? Saya kutip dari Wikipedia, ini keterangannya. Sebagai persiapan perayaan ini, setiap keluarga menyembelih seekor domba atau kambing jantan yang berumur setahun, mengoleskan darahnya pada kedua tiang pintu rumah mereka. Mereka memanggangnya lengkap dengan kepala dan isi perut. Sementara itu anak-anak mencari sisa-sisa ragi roti dalam rumah dan membuangnya. Jadi kan tidak boleh ada ragi, maka anak-anak mesti cari-cari sisa-sisa ragi dalam rumah, buang. Sementara nyonya rumah menyalakan lilin Paskah, yang kemudian dilanjutkan dengan pemberkatan lilin dan cawan anggur yang pertama dan pencucian tangan. Pertama dilakukan pemecahan roti tak beragi, memakannya, serta mencari afikomen, yaitu makanan pencuci mulut yang disembunyikan dalam roti tak beragi. Lalu dilanjutkan dengan memakan salad yang dicelupkan ke dalam cuka dan air garam sebagai hidangan pembuka. Kemudian para tamu makan sayur pahit dan haroset, yaitu pencampuran kenari, buah-buahan, dan anggur. Lalu anak terkecil dalam keluarga tersebut biasanya sudah dipersiapkan bertanya kepada ayah dan kakeknya dengan pertanyaan-pertanyaan yang dikenal sebagai 4 pertanyaan. Anak dalam rumah itu mesti bertanya. Tanyanya bagaimana? Apakah yang berubah malam ini dibandingkan semua malam lain? Pertama, pada malam lain kita makan roti beragi dan roti tak beragi. Tapi mengapa malam ini kita hanya makan roti tak beragi? Kedua, pada malam lain kita makan makanan yang dimasak, dipanggang dan direbus. Tapi mengapa malam ini hanya makan masakan yang dipanggang? Ketiga, pada malam lain kita mencelup hanya 1 kali. Tetapi mengapa malam ini kita mencelup 2 kali? Keempat, pada malam lain kita makan sambil duduk atau bersandar. Tapi malam ini kita semua duduk bersandar. Setelah mendengar pertanyaan tersebut, sang bapak menceritakan kisah mengenai perbudakan bangsa Israel di Mesir. Setelah cerita selesai, seluruh keluarga meminum anggur kedua dan mencuci tangan untuk kedua kalinya, serta dilanjutkan dengan pemberkatan dan memakan roti tak beragi, makan sayur pahit, dan makanan penutupnya. Setelah tahap tersebut berakhir, dilanjutkan dengan tahap perjamuan festival dan memakan afikomen. Setelah makan, seluruh keluarga minum anggur ketiga dan mengundang Nabi Elia. Apa artinya mengundang Nabi Elia? Ingat, mereka punya percayaan menjelang Mesias datang, Nabi Elia mesti datang. Jadi semacam undang, datanglah Nabi Elia supaya Mesias cepat datang. Di antara tahap minum dan makan dinyanyikan mazmur puji-pujian, Halel. Makanya dari Halel ini menjadi haleluya, gitu ya. Yang diambil dari Mazmur 113 dan 114 pada bagian pertama dan Mazmur 115 sampai 118 pada bagian penutup sebagai Mazmur Paskah. Hidangan terakhir adalah domba Paskah yang berumur setahun. Setelah itu dinyanyikan Mazmur pujian dan minum anggur keempat. Segala sisa makanan yang tersisa hingga keesokan harinya dibakar. Itu kira-kira kalau mereka perjamuan Paskah. Nah, kalau memang perjamuan Paskah seperti itu, bagaimana mereka cara duduk? Apakah mereka duduk seperti kita makan pesta biasa? Tidak, saudara. Coba kita perhatikan bagaimana cara murid-murid Yesus duduk pada waktu perjamuan Paskah bersama-sama dengan Yesus. Yohanes 13, 23, 25, 28.
seorang dari antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Yohanes, murid yang dikasihi, waktu duduk Paskah, perjamuan Paskah, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Tapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Di sini terjemahan lain, Alkitab Indonesia tidak menerjemahkannya secara tepat. Saya akan berikan terjemahan New American Standard Bible yang menerjemahkannya lebih hurufiah. Di sini dikatakan, saya baca Indonesianya, di sana bersandar pada dada Yesus seorang dari muridnya yang dikasihi Yesus. Berarti Yohanes itu pada waktu duduk, dia bersandar di dada Yesus. Ayat 25, dia kembali bersandar demikian pada dada Yesus dan berkata kepadanya. Ayat 28, tidak seorang pun dari mereka yang bersandar pada meja tahu apa maksud Yesus mengatakan ini kepadanya. Jadi rupanya ini makannya bukan duduk biasa. Kalau duduk biasa, bagaimana kepalanya Yohanes bisa ada di dadanya Yesus? Bersandar di dadanya Yesus. Jadi mereka makannya itu gaya duduknya aneh. Nah, gaya duduknya adalah mereka setengah berbaring. Jadi sementara kaki menjulur ke sana, kepala miring, kepalanya saya akan persis di dada orang sebelah kiri saya. Kakinya orang sebelah kiri saya ada di bagian belakang saya. Miring semua, miring semua, miring semua. Kira-kira seperti gambar ini kalau mereka makan. Jadi ada meja Paskah, perjamuan Paskah, duduknya miring semua. Itulah sebabnya mengapa kepala Yohanes bisa ada di dada Yesus. Nah, mungkin kita heran, kenapa makan Paskah mesti duduk aneh begini? Ya. Ini ada kaitan dengan makan Paskah yang pertama di Mesir. Di mana pada saat itu, waktu mau keluar dari Mesir, mereka makan terburu-buru. Keluaran 12 ayat 11. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Jadi waktu mau Paskah pertama itu, sambil makan ikat pinggang sudah siap, karena sudah mau lari. Sudah pakai kasut, tongkat sudah siap, makan buru-buru. Jadi makan pada posisi yang tidak enak. Nah, tapi setelah itu Tuhan menebus mereka, membawa mereka keluar dari Mesir. Sekarang mereka sudah punya tanah sendiri, bangsa sendiri. Dan kalau sekarang Tuhan sudah menyelamatkan kita, mengapa kita mesti makan terburu-buru? Makanlah dengan santai. Kalau dulu kita nenek moyang kita makan sambil berdiri terburu-buru, sekarang saking santainya kita makan nyaris tidur. Nah itu kira-kira begitu. Jadi makan dengan gaya seperti ini untuk menunjukkan bahwa kalau dulu mereka makan seperti itu, ikat pinggang itu seperti budak. Tapi sekarang kita bukan budak lagi, kita tuan. Dan karena itulah maka kita makan seperti tuan besar, tidur sambil makan. Makanya orang bilang makan tidur, makan tidur, makan tidur. Kan seperti tuan besar, santai sekali. Itu kira-kira begitu. Ya, ini memang jadi orang Yahudi susah ya. Terlalu rumit aturannya. Satu hal yang harus diperhatikan adalah orang asing non-Israel tidak boleh merayakan Paskah atau perjamuan Paskah kecuali dia disunat. Ya. Keluaran 12 43, 44, 48. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah dia boleh mendekat merayakannya. Dia akan dianggap sebagai orang asli. Tapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Ingat, di perjanjian lama ada 2 sakramen. Sunat pertama, perjamuan Paskah kedua. Yang tidak sunat tidak boleh ikut Paskah. 2 ini diturunkan di dalam 2 sakramen gereja Kristen.
Sunat menjadi baptisan. Sedangkan Paskah itu menjadi perjamuan kudus. Kalau di sini sakramen pertama tidak diterima, tidak boleh yang kedua. Ini berlaku pada kita. Kalau yang pertama belum, kedua tidak boleh. Itulah sebabnya kenapa tiap kali perjamuan saya bilang saudara yang belum dibaptis tidak boleh ikut perjamuan. Dasarnya di sini. Ya. Lalu orang asing non-Israel tidak boleh rayakan Paskah, tidak boleh makan Paskah. Itulah sebabnya orang non-Kristen tidak boleh perjamuan kudus. Makanya saya selalu bilang, kalau di dalam ruangan ini ada orang agama lain yang ikut kebaktian, jangan ambil perjamuan kudus. Dasarnya di sini. Nah, itu kira-kira penjelasan saya tentang Paskah Yahudi. Penjelasan yang panjang dan lebar. Sekarang poin kedua yang terakhir. Sekarang kita masuk Paskah Kristen. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang Paskah Yahudi, sekarang kita membicarakan Paskah Kristen. Tapi saudara perlu perhatikan, tadi saya singgung, di seluruh Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, kata Paskah muncul dalam 75 ayat. Dan di dalam Perjanjian Baru ada 28. 28 ayat di Perjanjian Baru yang ada kata Paskahnya. Dan saudara-saudara, meskipun demikian dari 28 kata Paskah di Perjanjian Baru, tidak satu pun kata Paskah mengacu kepada Paskah Kristen. Tidak ada. Semuanya mengacu kepada Paskah Yahudi. Kalau begitu saudara, bagaimana sehingga orang Kristen juga merayakan Paskah? Apalagi orang Kristen yang non-Yahudi sama sekali tidak mempunyai kaitan dengan sejarah orang Israel keluar dari Mesir. Bagaimana bisa orang Kristen merayakan Paskah? Begini saudara, sekalipun tidak ada satu kata Paskah dalam Perjanjian Baru atau seluruh kitab suci yang mengacu kepada Paskah Kristen, tapi sejumlah fakta penting terkait dengan Yesus yang tidak secara kebetulan, bahkan mirip, bahkan persis dengan sejumlah unsur di dalam Paskah Yahudi. Saya sebutkan beberapa. Pertama, Yesus disalibkan bertepatan dengan hari Paskah Yahudi. Nah, tapi ini tidak mudah untuk kita pahami. Sekarang saudara perhatikan ayat ini ya. Markus 14 ayat 12. Pikir, baca dan pikir. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau hendak kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jadi Paskah sudah mulai. Tuhan Yesus sudah mati? Belum. Berarti Paskah lebih dulu, baru Yesus mati. Artinya Yesus mati setelah Paskah. Paham ayat ini? Yesus mati setelah Paskah. Tapi sekarang lihat Yohanes 18 ayat 28. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri sebab mereka hendak makan Paskah. Yesus diadili, mereka tidak mau masuk ke pengadilan karena mereka hendak makan Paskah. Paskahnya sudah terjadi? Sudah atau belum? Belum. Lihat Yohanes 19 ayat 14. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Berarti belum Paskah. Kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, inilah rajamu, salibkan dia. Berarti Yesus disalibkan pada hari itu. Tapi pada hari itu bukan hari Paskah. Hari persiapan Paskah. Berarti Yesus disalibkan? Ya, sebelum Paskah. Jadi Yesus ini disalibkan sesudah Paskah atau sebelum Paskah. Saudara, saya pikir ini pusing 7 keliling. Kira-kira
1,5 jam saya pikir ini. Sampai saya stop. Karena waktu saya mengerjakan ini, waktu telah menunjukkan jam 3 pagi. Tuhan, kalau saya butuh 2 jam, pikir ini jam 5. Saya tunduk dan saya berdoa, Tuhan ini sukar sekali. Tuhan tolong saya. Saya pecahkan ini atau menemukan tafsiran atau menemukan ide, menemukan sumber yang bisa mengharmoniskan ini. Yesus disalibkan sesudah Paskah atau sebelum Paskah? Nah, di sini persoalannya adalah karena kita punya kalender atau hitungan hari beda dengan orang Yahudi. Kalau kita hari dimulai pukul 00, orang Yahudi hari dimulai pukul 18. Jam 6 sore, itu mulai hari baru. Karena itu kita Jumat sore, jam 6, mereka sudah hari Sabtu. Kita Senin sore jam 6, mereka sudah hari Selasa. Itu hitungannya begitu. Nah, kalau begitu sekarang saudara, tadi kan ya, Yesus makan Paskah lebih dulu kan? Yesus makan Paskah, setelah itu baru dia ditangkap. Tapi satu ayat mengatakan bahwa waktu dia ditangkap dan disidang, itu persiapan Paskah. Jadi Paskahnya di sini atau di sini? Nah, coba lihat gambaran ini. Saudara lihat di sini hari Kamis, pukul 18. Yang semua yang warna biru itu hari Jumat. Sedangkan di sana mulai pukul 18 terus sampai pukul 24 itu hari Sabtu. Nah, tadi kan Yesus makan Paskah sebelum mati. Jadi Yesus makan Paskah malam. Jadi kelihatannya Yesus makan Paskah itu di sini. Pukul 18 ke atas. Kamis malam menurut kita. Menurut kita Kamis malam. Tapi itu sebenarnya malam itu sebenarnya sudah masuk Jumat menurut orang Yahudi. Jadi Yesus perjamuan di awal hari Jumat. Setelah itu dia disalibnya di sana, ditangkap disalib jam 12. Disalibkan. Dia matinya Jumat jam 3. Tapi itu persiapan Paskah. Orang Yahudi makan Paskahnya di sana sebelum jam 18. Sehingga kalau orang Yahudi makan Paskah sebelum pukul 18 masih Jumat. Tapi Yesus makan Paskah di sini itu juga Jumat. Berarti sebenarnya mereka makan Paskah pada hari yang sama. Tapi Yesus mendahului mereka. Mengapa Yesus kok mendahului? Mestinya kan senja dulu baru makan. Kenapa Yesus masih di sini sudah makan? Karena Yesus nanti akan disalib jam 3. Kalau dia disalib jam 3, dia tidak bisa ikut makan Paskah pada menjelang jam 6 sore. Itulah sebabnya dia makan terlebih dahulu di sini. Kalau begitu, perhatikan ini. Yesus makan Paskah masuk hari Jumat. Orang Yahudi makan Paskah masuk hari Jumat. Tapi bagian akhir, tapi Yesusnya disalibkan itu jam 12, mati jam 3 dalam hari Jumat. Itu berarti bahwa Yesusnya disalibkan masih hari Jumat, masih tanggal 14 Nisan. Maka boleh saya simpulkan, Yesusnya disalibkan persis hari Paskahnya orang Yahudi. Coba lihat Matius 26 ayat 1 dan 2. Berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Berarti dari situ kita simpulkan Yesus mati persis hari Paskah. Karena itu berarti Yesus mati tanggal 14 bulan Nisan menurut kalender mereka, dan kalender kita itu adalah dari pertengahan Maret sampai pertengahan April. Itulah sebabnya mengapa Jumat Agung kita selalu di akhir Maret atau awal April, karena sesuai dengan 14 Nisan. Itu hitungannya. Jadi ini menarik. Fakta pertama penting adalah Yesus mati
persis hari Paskahnya orang Yahudi. Kedua, fakta kedua adalah kematian Yesus bertepatan dengan waktu penyembelihan korban Paskah. Saudara, tadi saya sudah katakan, domba Paskah dikorbankan kapan? Kapan? Senja. Keluaran 12 ayat 6. Kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan itu. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelinya pada waktu senja. Nah di sini waktu senja itu jam berapa? Senja itu jam berapa? Coba lihat Wycliffe. Bahasa Ibraninya bukan bilang waktu senja, tapi di antara senja. Itu bahasa aslinya, di antara senja. Sejak semula pandangan telah berbeda mengenai saat yang tepat dari penyelenggaraan upacara ini. Orang Farisi menganut pandangan tradisional bahwa saat penyelenggaraan upacara tersebut adalah sejak bayang-bayang mulai memanjang di tanah hingga matahari terbenam, yaitu sekitar jam 15 atau jam 3 sore hingga jam 5 pukul 17. Dan pandangan ini disetujui oleh Talmud Pesaim 61a. Berarti domba Paskah dikorbankan sekitar jam 3 sampai jam 5. Sekarang lihat Yesus mati jam berapa? Terus ketika itu hari kira-kira jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Terus lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, dia menyerahkan nyawa. Berarti Yesus mati jam 3. Yesus mati jam 3 persis dengan domba Paskah dikorbankan jam 3. Antara jam 3 sampai jam 5. Dimulai startnya jam 3. Dan kelihatannya saudara, kematian ini bertepatan dan ini bukan kebetulan. Saya kutip kata-kata Henry, dia pun mati. Saat itu merupakan waktu persembahan korban pada sore hari, saat anak domba Paskah disembelih. Kristus juga dikorbankan bagi kita dengan menyerahkan nyawa sendiri pada sore hari itu sebagai korban yang harum baunya di hadapan Allah. Lalu Clark mengatakan tentang pukul 3 atau apa yang disebut oleh orang-orang Yahudi jam 3 tentang waktu di mana domba Paskah biasanya dikorbankan. Berarti di sini Yesus dikorbankan, persis domba Paskah dikorbankan, berarti ada hubungan antara Yesus dan domba Paskah. Jauh sebelumnya, 3 tahun sebelumnya, waktu Yohanes Pembaptis lihat Yesus, dia berseru dalam Yohanes 1 ayat 21, 29, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus isi dunia." Berarti Yesus disebut sebagai anak domba. Anak domba itu yaitu Yesus disembelih tepat dengan tanggal atau jam disembelihnya domba Paskah di bait Allah. Itulah sebabnya Paulus dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7 mengatakan, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Berarti Kristus anak domba Paskah kita. Ini berarti Yesus itu adalah antitipe. Antitipe itu adalah penggenapan dari domba Paskah di Paskah Yahudi. William Barclay mengatakan, pengorbanannya mengantar kita keluar dari dosa, seperti Allah mengantar umatnya keluar dari Mesir. Pertanyaannya, kebetulankah tanggal mati dan jam mati Yesus persis di tanggal dan jam dikorbankannya domba Paskah? Ketiga, pada saat Yesus disalib, tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Perhatikan catatan Yohanes. Yohanes 19, 32, 33, 36. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang-orang yang pertama. Ini penjahat-penjahat di sampingnya. Dan kaki orang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Jadi itu penjahat yang belum mati mereka bawa hamar, pukul tulang kering supaya segera mati. Kenapa? Karena sepanjang tulang kering tidak patah, mereka mudah bernapas. Bukan mudah ya, masih memungkinkan bernapas karena ini penting sekali. Berarti tumpuannya di sini.
Mengapa dua penjahat itu belum mati? Harus segera dimatikan besok Paskah. Kalau Paskah tidak boleh ada mayat yang tergantung. Bawa hambar, pukul tulang kering. Kalau tulang kering sudah patah, mau ambil napas bagaimana? Dalam beberapa detik ke depan mati. Penjahat kiri kanan sudah dihantam tulang keringnya. Lihat Yesus, sudah mati. Pastikan dia mati. Ambil tombak, tusuk di lambungnya. Keluar air dan darah. Secara medis itu bukti bahwa dia sudah mati. Karena Yesus sudah mati, tidak perlu tulang keringnya dihamar. Berarti tidak ada tulang yang dipatahkan. Lalu Yohanes berkata dalam ayat 36, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Dan tadi kita sudah lihat dalam Keluaran 12 ayat 26 tentang domba Paskah. Waktu makan domba Paskah, satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Apa arti semua ini? Artinya adalah bahwa memang Kristus ini adalah antitipe domba Paskah. Domba Paskah itu adalah tipe atau bayang-bayang dari Yesus. Kebetulankah? Tidak. Yohanes mengatakan itu terjadi supaya genaplah yang dikatakan kitab suci. Nah saudara-saudara, jika domba Paskah adalah tipe atau bayang-bayang dari Kristus sendiri, atau Kristus adalah antitipe penggenapan dari domba Paskah, maka di sini kita melihat kesejajarannya. Darah domba Paskah yang disembelih di Mesir, yang disapukan di ambang pintu, menyelamatkan orang Israel dari kematian. Demikian juga darah domba Paskah kita, yakni Kristus juga telah dicurahkan di atas kayu salib dan menyelamatkan kita dari kematian kekal. Karena itu Petrus di dalam suratnya 1 Petrus 1 ayat 18-19 mengatakan, sebab kamu tahu kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak emas, melainkan dengan darah yang mahal, darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Karena itu kita punya lagu, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Dalam darah anak domba Allah, dalam darah anak domba Paskah kita diselamatkan dari kematian kekal. Seperti atau sejajar dengan darah domba Paskah di perjanjian lama yang menyelamatkan Israel dari kematian jasmani. Saudara, di awal sudah saya jelaskan bahwa arti Paskah adalah melewati. Maksudnya adalah kematian melewati orang-orang Israel sehingga mereka tidak mati. Atau secara negatif saya katakan mereka dilewati oleh kematian. Memang dengan dicurahkannya darah Kristus, maka kita yang percaya kepadanya diselamatkan dan hidup kekal. Tapi bagaimana pengertian dilewati oleh kematian diterapkan pada kematian Kristus? Maksud saya adalah kalau Yesus hanya mati dan tidak bangkit dari kematian, maka hal itu tidak akan membawa manfaat bagi keselamatan kita. Kita tetap binasa kalau Yesus mati tapi tidak bangkit. Itulah sebabnya nats pembimbing kita tadi 1 Korintus 15 ayat 17-18. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu. Kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian juga binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau Kristus mati tidak bangun-bangun, kita yang mati, kita yang percaya kepada Dia pun tidak akan hidup. Tapi Kristus bangkit supaya kita juga beroleh hidup. Kalau begitu kita baru benar-benar diselamatkan atau dilewati oleh kematian atau kebinasaan kekal jika Kristus yang mati itu bangkit mengalahkan kematian. Karena itu saudara-saudara, sekalipun Yesus mati persis pasca Yahudi, sekalipun Dia disalibkan persis dengan saat dikorbankannya domba Paskah, tapi makna Paskah yang sesungguhnya tidak terletak pada kematiannya, tapi pada kebangkitannya. Karena dengan kebangkitannya kita dilewati oleh kematian.
Itulah sebabnya orang Kristen menyebut hari kebangkitan Kristus sebagai Paskah Kristen. Dan itulah yang kita rayakan setiap tahun termasuk hari ini. Jadi di sini kekristenan meminjam istilah orang Yahudi, tapi isinya dibuang, diganti dengan konten Kristen, diganti dengan isi Kristen, tapi isinya dibuang, istilahnya saja yang dipinjam. Karena itu penting untuk paham ini. Sekarang ada banyak pendeta-pendeta gereja-gereja tertentu yang merayakan Natal tidak mau. Tapi mereka ikut Yahudi. Merayakan hari pondok daun, merayakan Paskah Yahudi. Mereka ikut-ikutan makan roti tidak beragi, ikut-ikutan makan sayur pahit, ikut-ikutan makan daging domba. Menurut saya itu pendeta dan gereja yang tidak memahami teologi Kristen dengan baik. Itu hal prinsip. Kalau tidak mengerti itu, kenapa bisa jadi pendeta? Ini rumitnya. Dan di sini juga beberapa tahun yang lalu muncul ada orang-orang yang gencar SMS, BBM, Happy Passover. Tidak boleh Happy Easter. Mereka bilang karena Easter itu berasal dari bahasa Anglo-Saxon dan terus dijelaskan bahwa ini ada hubungan dengan kafir. Sampai akhirnya mereka simpulkan bahwa Easter itu sama dengan Istar. Dan itu adalah hari perayaan kebangkitan Dewa Thanos. Dan karena itu maka Easter itu kafir. Orang Kristen tidak boleh Happy Easter, tapi Happy Passover. Saya tidak anti kalau mau Happy Passover ya. Tapi boleh pakai Happy Passover, tapi isinya mesti Passover Kristen. Tapi kalau orang yang Happy Passovernya ikut Yahudi, memangnya nenek moyangmu pernah selamat dari Mesir? Nenek moyangmu di Sabu sana bagaimana bisa selamat dari Mesir? Tidak ada kaitan. Karena itu kalau kita ikut-ikutan Yahudi, Happy Passover, hubungannya dengan kita apa? Kita boleh gunakan asal kita mengerti teologi Kristen. Happy Passover dilewati, artinya saya dilewati oleh kematian karena Kristus. Kalau itu betul. Tapi kalau anti pada kata Easter dengan anggapan bahwa Easter itu kafir, saudara, orang begitu tidak perlu hidup di dunia ini. Dia tidak sadar bahwa di dunia ini ada banyak istilah kafir yang dia pakai. Contohnya, nama bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Itu dari mana? Itu nama dewa Romawi semua. Kalau kau tidak mau pakai istilah kafir, kau ganti nama bulan sendiri. Ya. Istilahnya boleh berasal dari kafir, tapi kontennya konten Kristen. Sama istilah raja segala raja, itu pertama kali digunakan oleh Artasasta, raja Persia yang kafir. Tapi belakangan di kitab Wahyu, kita lihat nama itu dikenakan pada Yesus Kristus, raja segala raja. Ditambah Tuhan segala Tuhan. Kata Lucifer, itu aslinya adalah gelar untuk raja kafir Nebukadnezar di Yeskiel 14. Lucifer artinya light bearer, pembawa terang, bintang timur yang gilang gemilang dalam Yesaya 14 ayat 12. Tapi sebutan yang sama dipakai oleh Yesus. Aku Yesus, bintang timur yang gilang gemilang. Istilahnya istilah kafir, tapi isinya isi Kristen. Demikian juga kata Theos. Itu kata Yunani, masuk di dalam teks Alkitab Perjanjian Baru. En-arche, en-hologos, prostonteon, en-hologos, teo. Kata Theos, Yesusnya Theos, itu bunyi Yohanes 1 ayat 1 dalam bahasa Yunani. Yesus disebut sebagai Sang Theos. Theos itu apa? Kalau dipelajari di dalam Yunani, itu menunjuk pada dewa-dewa kafir. Jadi kalau istilahnya kafir, asal isinya tidak kafir, tidak ada masalah. Tapi benarkah Easter itu kafir? Dari kafir? Saya membaca sejumlah literatur. Ternyata ada informasi yang berbeda. Tapi satu informasi dari Sabda itu sama sekali tidak ada hubungan dengan kekafiran. Dikatakan demikian dalam Sabda. Yang lain mengatakan bahwa Easter merupakan kata bahasa Inggris yang berasal dari akar kata bahasa Proto-Germanic yang memiliki arti to rise atau bangkit. Dalam bahasa Jerman kontemporer kata Oest. Dalam bahasa Inggris kata East. Keduanya memiliki arti timur.
Petunjuk arah sangat matahari terbit, to rise, bangkit dari kegelapan malam di pagi hari. Ini menjadi akar kata untuk Easter. Fakta ini tidak hanya menunjuk pada kebangkitan Yesus dari kematian, namun juga kenaikannya, to rise ke surga. Dan nanti saat kita terangkat to rise ke surga bersama-sama dengan Yesus Kristus, saat dia datang kembali untuk menghakimi dunia. Kalau ini benar, hubungan dengan kafir apa? Karena itu tidak usah ikut-ikutan dengan orang yang, mohon maaf, kurang belajar. Terlepas dari semua itu, seperti yang sudah saya singgung, kebangkitan Kristus menentukan keselamatan kita terjadi pada hari Minggu. Karena itu saudara, hari Minggu itu oleh gereja perdana disebut sebagai the Lord's Day atau the Day of the Lord, hari Tuhan. Dan hari Minggu itu diturunkan dari hari Tuhan. Hari Tuhan itu dalam bahasa Portugis itu adalah Minggu. Dari kata Minggu itu turun menjadi Minggu. Jadi hari Minggu itu adalah hari Tuhan. Dari situ juga maka ada orang nama Domingus. Domingus itu artinya Tuhan. Domingus. Lalu orang Sabu ubah sedikit Domingo, ya. Itu artinya Tuhan. Jadi hari Minggu, hari Tuhan. Gereja perdana kelihatannya memelihara. Selain mereka tetap berbakti pada hari Sabat untuk beritakan Injil, mereka berbakti pada hari Minggu, memecah-mecahkan roti. Kemungkinan besar mereka perjamuan untuk ingat pengorbanan Yesus setiap minggu. Pada abad yang kemudian kira-kira tahun 325 pada konsili Nisea, lalu akhirnya diadakan konsili-konsili yang menetapkan satu hari tertentu di dalam setiap tahun menjadi perayaan kebangkitan Kristus yang istilahnya orang Kristen pinjam dari Yahudi, yaitu Paskah. Dan isinya diganti menjadi isi Kristen. Sehingga Paskah Kristen artinya kebangkitan Yesus Kristus. Kenapa? Karena kebangkitan Yesus Kristus melewatkan saya dari kematian. Kebangkitan Kristus membuat kematian dan kebinasaan kekal lewat dari saya. Kalau kematian lewat dari saya, berarti saya tidak akan mati. Saya pasti diselamatkan. Saudara-saudara, kalau ada saudara yang belum percaya di sini, kematian tidak akan melewati saudara. Dia pasti akan menghampiri saudara. Dan saudara akan binasa selama-lamanya dalam neraka. Kalau ada orang belum percaya di sini, percayalah sungguh-sungguh. Tapi kalau saudara sudah orang percaya, yakinlah. Saudara, kematian jasmani akan menghampiri saudara. Tapi kematian kekal, kematian kedua akan melewati saudara. Saudara tidak akan binasa. Saudara akan selamat. Mati kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun. Telah meninggal dunia dengan tenang atau dengan meronta-ronta, saudara akan dilewati oleh kematian kekal. Saudara pasti diselamatkan. Bersyukurlah bagi yang sudah percaya. Karena Kristus domba Paskah kita melewatkan kita dari kematian. Selamat Paskah. Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit memberkati saudara.